Halo semuanya sobat belajar ekonomi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Oh ya, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Belajar Ekonomi dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasi terbaru. Kalau kita ngomongin tentang belanja, kamu termasuk tim yang mana nih? Apakah kamu termasuk tim yang suka belanja ke pasar atau ke groceries atau sukanya belanja via online shop atau e-commerce? Komen di bawah ya. Kalau kita list, biasanya kebutuhan kita itu nggak jauh-jauh dari makanan, minuman, pakaian, gadget, atau sebagainya ya. Apalagi kita sekarang dipermudah dengan adanya online shop, yang mana tinggal kita pilih aja barangnya, kita bayar, dan kemudian kita tunggu barang ini nyampe di rumah. Ketika kita melakukan pembelian secara online ataupun secara konvensional, transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi ekonomi dari sisi permintaan atau demand. Di video materi permintaan kali ini kita akan belajar tentang satu, pengertian permintaan, yang kedua hukum permintaan dan pengecualiannya, yang ketiga kurva permintaan, yang keempat pergerakan dan pergeseran kurva permintaan, dan yang kelima fungsi permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan atau demand adalah banyaknya barang maupun jasa yang diinginkan oleh pembeli atau konsumen pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kata kunci untuk pengertian permintaan adalah harga dan jumlah barang yang diminta. Karena faktor utama yang menentukan banyak tidaknya barang yang kita beli adalah harga barang tersebut. Dalam konsep permintaan, kita mengenal istilah the law of demand atau hukum permintaan, yang berbunyi jika P atau harga suatu barang meningkat, maka QD atau quantity of demand atau jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika price atau harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta atau quantity of demand-nya akan meningkat. Yang mana hubungan antara price dengan quantity of demand adalah negatif atau berbanding terbalik. Hukum permintaan ini berlaku jika kita menggunakan asumsi ceteris paribus yang artinya faktor selain harga barang tersebut dianggap konstan. Hukum permintaan yang kita kenal tidak berlaku untuk ketiga jenis barang berikut. Yang pertama adalah barang inferior, yaitu barang kualitas rendah atau jika semakin murah maka akan semakin sedikit peminatnya. Yang kedua, barang superior, yaitu barang mewah, yang mana semakin mahal atau semakin bergengsi maka jumlah peminatnya pada golongan masyarakat tertentu akan semakin banyak karena berkaitan dengan lifestyle. Dan yang ketiga adalah barang spekulasi, yaitu barang yang tidak pernah harganya turun. Seperti tanah. Banyak tidaknya barang yang kita beli dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaannya cenderung akan turun, dan sebaliknya. Faktor yang kedua adalah harga barang lain yang terkait seperti barang komplementer atau pelengkap maupun barang substitusi atau barang pengganti. Semisal kita pengen beli sepeda motor, ternyata harga bahan bakarnya meningkat, maka kecenderungan kita untuk membelinya akan menurun. Sebaliknya. 3. Faktor selera. Kecenderungan seseorang untuk membeli barang yang dia suka akan mempengaruhi tingkat rendahnya permintaannya. Faktor yang keempat adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka jumlah permintaan juga akan semakin meningkat. 5. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah belanjanya akan suatu barang maupun jasa. Baik, sobat belajar ekonomi, itu tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permintaan. Selanjutnya kita akan masuk ke kurva permintaan. Terdapat dua sumbu dalam kurva permintaan, yaitu yang pertama sumbu vertikal sebagai price atau harga, dan yang horizontal sebagai quantity of demand atau jumlah barang yang diminta atau QD. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti penambahan atau pengurangan jumlah barang yang diminta akan sangat tergantung dengan tinggi rendahnya harga suatu barang. Dalam kurva permintaan, kita mengenal istilah pergerakan kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama adalah pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan yaitu pergerakan yang hanya terjadi di sepanjang kurva permintaan sebagai akibat dari adanya perubahan dari harga barang tersebut. Keywordnya adalah perubahan harga barang tersebut. Mari kita perhatikan contoh kurva berikut, yang mana sumbu vertikal sebagai harga atau P, yang horizontal sebagai sumbu kuantitas atau Q. Kita lihat titik R di mana ketika P sebanyak 2, kuantitas yang diminta sebanyak 500 unit. Kemudian terjadi perubahan harga dari 2 menjadi 3 sehingga quantity of demand-nya berkurang dari 500 menjadi 300 unit.
Hal ini akan mengakibatkan pergerakan kurva permintaan ke titik T, yaitu ke sebelah kiri. Ketika terjadi perubahan harga dari 2 menjadi 1, quantitative demand-nya juga bertambah dari 500 menjadi 800 unit. Sebagai akibatnya, kurva permintaan akan bergerak ke kanan bawah. Gimana sobat semuanya? Apakah sudah bisa memahami tentang pergerakan kurva permintaan? Ingat kata kuncinya tadi adalah perubahan harga barang tersebut akan menyebabkan pergerakan kurva permintaan. Jika kamu sudah paham, mari kita lanjut ke pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan merupakan pergeseran si kurva permintaan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan sebagai akibat dari perubahan faktor selain harga barang tersebut, atau tidak berlaku lagi efek ceteris paribus. Pergeseran kurva ke sebelah kiri artinya quantity of demand-nya berkurang, sebaliknya pergeseran ke sebelah kanan artinya quantity of demand-nya bertambah. Kita perhatikan kurva berikut yang mana sumbu vertikal sebagai price atau harga, dan yang horizontal sebagai quantity of demand atau jumlah barang. Pada awalnya, kurva permintaan berada di kurva DD atau yang ada di tengah. Kemudian terjadi pergeseran ke sebelah kiri atau D1-D1, kita misalkan terjadi penurunan tingkat pendapatan. Jadi ketika terjadi perubahan atau penurunan tingkat pendapatan, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, sehingga akan menggeser kurva ke sebelah kiri. Demikian sebaliknya. Jika tingkat pendapatan kita bertambah, maka jumlah barang yang kita minta akan bertambah juga, maka akan menggeser kurva ke sebelah kanan atau menjadi D2-D2. Untuk faktor lain seperti harga barang terkait, yakni substitusi dan komplementer, kemudian perubahan tingkat selera, perubahan jumlah penduduk, sama ya pengaruhnya. Artinya ketika terjadi perubahan atau penambahan akan menggeser kurva ke sebelah kanan. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengurangan akan menggeser kurva ke sebelah kiri. Kalau sudah paham, ayo kita lanjut ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara pengaruh perubahan harga terhadap kuantiti yang diminta. Bentuk fungsi permintaan ada dua, boleh dalam bentuk fungsi price atau PD, boleh dalam bentuk fungsi quantity atau QD. Dalam bentuk fungsi PD atau price, fungsi permintaan berbentuk PD sama dengan A min BQ. Sedangkan dalam bentuk fungsi QD sama dengan A min BP. Perlu diingat bahwa hubungan antara P dan quantity of demand dalam fungsi permintaan berbanding terbalik alias negatif. Makanya bentuk fungsinya adalah A min BQ atau A min BP. Yang mana P sebagai price, Q sebagai quantity, A adalah konstanta, kemudian B adalah gradien atau slope atau kemiringannya. Sobat belajar ekonomi, untuk menentukan bentuk kedua fungsi ini, kita harus menggunakan rumus persamaan ya, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P1 sebagai price 1, P2 sebagai price 2, Q1 sebagai quantity 1, dan Q2 sebagai kuantitas yang kedua. Supaya paham penerapan rumus ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Diperhatikan baik-baik ya. Contoh soal. Pada saat harga satu barang sebesar Rp50.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 40, kemudian harga barang tersebut turun menjadi Rp40.000, sehingga jumlah barang yang diminta meningkat menjadi 50 buah. Yang diminta adalah tentukanlah fungsi permintaan bentuk QD dan PD. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengkategorikan mana P1, yaitu tadi Rp50.000, P2 Rp40.000, Q1 40 buah, dan Q2 sebanyak 50 buah. Langkah yang kedua, kita gunakan rumus persamaan tadi, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Didapatlah hasilnya P min 50.000 per min 10.000, yaitu 40.000 kurang 50.000, sama dengan Q min 40 per 10, yaitu 50 dikurang 40. Step yang ketiga, kita kali silang. Jadi, min 10.000 Q
ditambah 400.000 sama dengan 10P min 500.000. Min 10.000 Ki sama dengan min 900.000 yang diperoleh dari min 400 min 500.000. Tambah 10P. Langkah yang terakhir, kalau kita mau menentukan fungsi QD, berarti yang di sebelah kiri adalah Q. Untuk menentukan fungsi QD, berarti semuanya sama-sama dibagi min 10.000 Q. Sehingga QD sama dengan 90 min 0,001 P. Hal yang sama kita lakukan untuk menentukan fungsi P, tinggal kita pindahkan aja variabel P ke sebelah kiri. Setelah tadi didapat hasil perkalian silangnya. Jadi, min 10P sama dengan min 900.000 plus 10.000 Q. Sama-sama dibagi min 10 supaya dapat persamaan PD. Jadi, PD sama dengan 90.000 min 1000 Q. Sobat belajar ekonomi, itulah tadi penjelasan mengenai cara membentuk fungsi permintaan dari contoh soal. Sobat belajar ekonomi, itulah tadi penjelasan tentang menentukan fungsi permintaan melalui contoh soal. Untuk memahami lebih dalam tentang penerapan fungsi permintaan, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Kalau udah nemu jawabannya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mencari referensi dari sumber lain supaya kalian semakin paham. Oke, aku tunggu ya. Oke, thank you semuanya sobat belajar ekonomi yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalau kamu suka dengan videonya, kasih like, kemudian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe serta share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa, bye-bye.